Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Joko dulu. Siapa? Joko. Joko sama-sama tadi, Mbak Ika? Sama Pertiwi. Sama Pertiwi yang tidak masuk banyak sekali ya. Alasannya kenapa? Sakit. Joko sakit, Pertiwi? Olimpiade saya. Oh, Olimpiade bisa berarti kolektif ya? Iya. Oke. Baik, sebelumnya Ibu ingin memberikan motivasi. Hari ini kan merupakan hari pertama kalian masuk sekolah ya setelah berlibur panjang. Dan hari pertama, terus pelajaran pertama PPKN lagi itu kayak, aduh, ya kok PPKN. Untuk itu kalian harus bersemangat. Yang dimana kalian sudah kelas 11, sebentar lagi kalian naik ke kelas 12, yang dimana nanti kalian ingin meneruskan ke perguruan tinggi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengulang materi sebelumnya di semester 1. Untuk kelas 11 materinya semester 1 tentang apa? Tentang Pancasila? Tentang Undang-Undang Dasar? Bineka Tunggal Ika di kelas 10. Untuk itu di awal semester 2 ini kalian akan mempelajari tentang hubungan internasional. Nah, yang dimana untuk pembelajaran hari ini itu diharapkan kalian mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama, melalui video pembelajaran. Nanti saya kasih video pembelajarannya, kita diskusikan bersama-sama. Itu peserta dapat menjelaskan makna hubungan internasional dengan baik dan jelas. Yang kedua, melalui video pembelajaran, diskusi dan tanya jawab, peserta dapat menganalisis seberapa pentingkah hubungan internasional itu khususnya bagi negara Indonesia. Yang kedua, yang dimana nanti kalian mencari suatu kasus seperti itu. Nah, setelah kalian mencari suatu kasus, kalian mempresentasikan dengan kelompok kalian dengan bijaksana seperti itu. Nah, untuk itu sebelumnya Ibu minta kalian untuk melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Kalian bisa scan di barcode ini. Silakan, sudah pada ngisi semua? Sudah Bu. Oke, ini pesertanya 36 yang baru ngisi, berarti nggak masuk 2 ya. Berarti tinggal 34 peserta yang belum ngisi 1. Mas Ana belum ngisi ya Mas Ana ya? Sudah Bu. Oh sudah. Oke, mungkin sinyal saya jelek. Oke, jika sudah, kita masuk ke inti materi yang dimana, nah, ada yang tahu di gambar ini siapa namanya? Menteri Luar Negeri Indonesia? Bu Retno. Bu Retno siapa? Marsudi. Bu Retno Marsudi. Oke, kita lihat dulu videonya. I'm here today for the third time in 3 months, joining the Council debate on Palestine. To reaffirm Indonesia unwavering commitment to stand with Palestine. To declare that Indonesia will not rest until we see justice and dignity brought to the court on the mandate of the General Assembly. Indonesia will take any possible avenues to support Palestine. Thank you, Madam President. Baik, dari video pidato yang dibicarakan oleh Bu Retno Marsudi, Ibu Retno Marsudi itu membicarakan tentang apa? Dari judulnya sudah tahu, membicarakan tentang Bela Palestina. bela Palestina. Karena Palestina itu sedang ada masalah dengan Israel. Nah, saya ingin bertanya sebelum memasuk ke dalam video ini, saya ingin bertanya, hubungan internasional itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terletak di alinea berapa? Siapa yang bisa menjawab? 4. Mas Rufi bisa dibunyikan alinea keempat? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang bagian hubungan internasionalnya aja. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ikut serta dalam Melaksanakan melaksanakan ketertiban dunia. perdamaian dunia, Kemerdekaan. perdamaian Abadi. dan Keadilan sosial. sosial. Nah,
Diingat-ingat ya, itu Undang-Undang Dasar 1940-nya alinea yang keempat itu harus diingat-ingat. Saya yakin pasti keluar di UTS atau UAS. Saya yakin itu. Nah, memasuki tadi kalian sudah melihat video ini terkait Ibu Retno Marsudi melakukan debat terbuka di organisasi internasional PBB, melainkan membela Palestina. Berarti Indonesia itu terdapat hubungan diplomatik antara Palestina atau Israel. Tidak. Setelah Ibu Retno Marsudi melakukan deklarasi terbuka terhadap PBB, nah saya ingin bertanya, Indonesia itu berarti mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Palestina atau Israel? Palestina. Saya ingin bertanya, kenapa Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik antara negara Israel? Ya, kenapa? Kenapa Israel malah? Itu salah satunya. Yang paling penting karena Indonesia itu dengan Israel itu tidak memiliki hubungan kerjasama seperti itu, dan tidak seperti halnya Malaysia dengan Indonesia pada tahun 1900-an kalau tidak salah, yang dimana Indonesia itu pernah keluar dari PBB dikarenakan Malaysia masuk ke organisasi PBB, karena Indonesia itu menganggap bahwa Malaysia apa Pak Putri? Yang Indonesia keluar dari PBB menganggap bahwa Malaysia adalah negara boneka bentukan Inggris. Ya, negara boneka bentukan Inggris seperti itu. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, saya ingin bertanya mengenai apa sih yang dilihat setelah kalian melihat video yang disampaikan Ibu Retno Marsudi tersebut. Apa sih makna dari dibentuknya hubungan internasional sendiri? Siapa yang ingin menjawab? Ada yang mau menjawab? Mbak Aika mau menjawab? Makna hubungan internasional itu hubungan antar bangsa, kelompok bangsa dan masyarakat dunia, dan juga kekuatan-kekuatan yang dimiliki negara-negara yang ada di dunia, termasuk juga proses menentukan cara hidup, cara berpikir, dan juga cara berdikar. Oke, betul sekali. Jadi makna hubungan internasional di sini yaitu hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa dan masyarakat dunia, serta kekuatan-kekuatan dan proses-proses yang menentukan cara hidup dan cara berpikir serta bertindak. Yang dimana dengan adanya hubungan internasional ini, jika ada suatu permasalahan di hubungan internasional ini diharapkan dapat diselesaikan melalui hubungan internasional tersebut. Nah, yang dimana jika terdapat permasalahan itu dengan dideklarasikan seperti tadi contohnya Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan deklarasi di PBB, maka diharapkan dengan adanya deklarasi tersebut permasalahan internasional itu dapat terselesaikan seperti itu. Nah, tetapi tidak semudah masalah itu diselesaikan. Misalnya contohnya Indonesia sudah menyampaikan deklarasi di PBB, tapi kan ada beberapa negara yang mempunyai hak veto. Nah, jika Indonesia sudah menyampaikan PBB, nah ada beberapa negara yang menggunakan hak vetonya tersebut, jadi deklarasinya itu bisa diiyakan atau bisa ditidakkan atau ditolak seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa pentingkah hubungan internasional khususnya untuk negara Indonesia? Ada yang mau menjawab? Oke, Mbak Putri silakan. Penting sekali Bu, karena kan Indonesia setiap negara yang cuma Indonesia ya Bu, itu kan tidak bisa berdiri sendiri, pasti juga membutuhkan negara lain seperti itu kan. Indonesia juga punya kepentingan yang mana itu juga perlu bantuan dari negara lain. Jadi dengan adanya hubungan internasional ini tujuannya ya supaya Indonesia itu bisa mencapai atau melaksanakan kepentingan dari negara itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Putri. Jadi, hubungan internasional ini memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan diplomatik, khususnya jika kalian melihat debat calon presiden dan wakil presiden yang membahas tentang Pak Prabowo membeli senjata
senjata bekas di luar negeri, dan itu kan otomatis harus mempunyai hubungan internasional yang baik seperti itu. Nah, untuk melanjutkan materi ini lebih dalam lagi, saya mempunyai tugas untuk kalian, yang dimana tugas ini bisa di-scan di barcode, bisa di-scan dulu. Nanti tugasnya terkait kasus. Kalian mencari kasus antar negara, contohnya antar Indonesia Jepang, Indonesia Vietnam, Indonesia Jerman, itu kan banyak sekali kasus-kasusnya. Harus dengan Indonesia ya. Kalau misalnya mau membahas tentang Palestina Israel boleh, tapi kalian harus menyebutkan Indonesia itu berperan apa di perang tersebut. Seperti itu. Karena kan kita tinggal di negara Indonesia, nah jadi kita harus membahas tentang Indonesia sendiri yang berperan di hubungan internasional. Nah, untuk itu kelompoknya tadi saya sudah share ya di Google Classroom, kalian bisa lihat sendiri kelompoknya bentuknya siapa aja, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Dan saya memberikan waktu diskusi selama 35 menit. Silahkan kalian berdiskusi, boleh menggunakan handphone kalian, boleh menggunakan tablet kalian, boleh menggunakan laptop kalian. Jika ingin ditanyakan, silahkan mengacungkan tangan kalian. Jika tidak paham, nanti saya akan mendatangi kelompok kalian untuk menjelaskan materi di LKPD yang lebih dalam seperti itu. Kerja kelompok bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat Pagi. Saya Ohayo. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Jepang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Iwa. Ya, jadi kasusnya itu adalah kereta cepat yang dipakai Indonesia ya. Tadinya kan dipakai sama itu Jepang, cuman karena mangkrak kemudian dilanjutkan sama Cina. Terus keretanya itu sekarang dipakai kereta cepat Jakarta Bandung pada 15 Oktober 2015. Presentasi dari kelompok kami ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keren sekali ya kelompok 2 membahas tentang masalah hubungan internasional negara Indonesia dengan negara Jepang. Oke, saya sedikit ingin memperjelas bahwasanya Indonesia Jepang itu tadi membahas tentang mengenai kereta cepat yang tujuannya Indonesia ke Surabaya, yang dimana tapi sudah berjalan dengan kerjasama antara Indonesia dan Jepang ini. Oleh karena itu, makanya kereta cepat ini dilanjutkan oleh negara Cina, yang dimana kereta cepat itu dari Jakarta menuju yang sekarang lagi viral menuju Bandung seperti itu. Nah, untuk jelasnya lagi, nanti kalau kalian mau dibaca kasusnya kelompok 2 boleh, nanti kan di share lewat Google Classroom ya, kalian sudah nanti bisa nge-share mengakses satu-satu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya setelah kalian presentasi dan kalian sudah memberikan keterangan-keterangan melalui diskusi kalian, nah untuk itu
dapat disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini anak semuanya? Khususnya mengenai hubungan internasional. Ada yang mau menjawab? Mas Lutfi mau menjawab? Ya Bu, Silakan. sebenarnya kita bisa mengetahui hubungan bilateral antara satu negara atau dua negara lebih. Jadi kita bisa kerjasama, bisa ekonomi, bisa militer, bisa hubungan luar negeri, baik dagang juga bisa itu. Gitu. Oke, terima kasih Mas Lutfi atas kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang dimana hari ini kita mempelajari tentang hubungan internasional. Untuk itu hubungan internasional itu sangat penting sekali, khususnya bagi negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia itu mesti membutuhkan bantuan-bantuan dari negara lain. Meskipun tidak terjerumus dari masalah-masalah tersebut, contohnya seperti tadi negara Israel dan Palestina, tetapi Indonesia mempunyai andil ikut melakukan perdamaian dunia untuk menyelesaikan permasalahan antara negara Palestina dan negara Israel. Seperti itu. Nah, untuk merefleksikan diri, silahkan kalian melakukan refleksi diri untuk pembelajaran hari ini. Seperti kalian bisa komentar tentang pembelajaran hari ini. Kok pembelajaran ini ada ceramah, tidak ada kuis, tidak ada game? Silahkan kalian melakukan refleksi diri melalui scan barcode tersebut. Sudah selesai ya anak-anak ya? Nah, untuk minggu depan kita masih mempelajari tentang hubungan internasional. Bisa diperhatikan terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, untuk minggu depan kita masih mempelajari tentang lingkup hubungan internasional, yang dimana elemen organisasi internasional, yang khususnya internasional yang diikuti oleh negara Indonesia. Boleh saya kasih contoh saja negara Indonesia mengikuti organisasi internasional apa? Yang terkenal? ASEAN. PBB, ASEAN. Oke. Nah, itu untuk dipelajari selanjutnya. Nah, sebelum kita mempelajari organisasi internasional, Ibu besok akan melakukan kuis terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, berhubung kalian setelah ini pelajaran penjaskas, sekarang masih ada waktu 5 menit untuk kalian melakukan ganti baju ya.